Selamat datang di TL Channel. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Silakan subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share. Apa itu agama Islam, dan mengapa dinamakan Islam? Islam berarti tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berserah diri, serta menyerahkan segala urusan kepadanya, yakni menegakkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya atas dasar prinsip taat dan patuh. Ada kalanya orang merasa bahwa di langit dan di bumi tak ada siapapun yang berkuasa atas dirinya. Ia merasa dapat berbuat menurut keinginannya tanpa terikat oleh pengarahan apapun. Dan ada kalanya juga perasaan demikian itu dapat diterima dalam menentukan hubungan antara sesama manusia. Lain halnya dengan hubungan antara manusia dengan Tuhan, yang dengan kekuasaannya telah menciptakan manusia, memeliharanya dengan limpahan karunia nikmat-Nya, dan menunjukkan jalan lurus, serta memerintahkannya supaya hidup menempuh jalan itu. Karena itu, tidak ada tempat sama sekali bagi manusia untuk bersikap membangkang dan sombong. Bahkan manusia wajib mengharuskan dirinya mengikuti kehendak Allah sebagai orang yang sadar, menerima perintah dari atas, dan merasa berkewajiban mengindahkan dan melaksanakannya. Sehubungan dengan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Dan barang siapa yang berserah diri kepada Allah, dan ia berbuat baik, sesungguhnya ia telah berpegang pada buhul tali yang kukuh, yaitu agama Allah. Dan hanya kepada Allah sajalah kesudahan segala sesuatu." Al-Quran, Surat Luqman, ayat ke-22. Bagaimanakah seharusnya hubungan antara Al-Khaliq dan makhluknya, yaitu makhluk yang keberadaannya di muka bumi, kurang lebih hanya beberapa puluh tahun, dan ia pasti kembali kepada penciptanya. Apakah dalam hubungan itu, manusia dapat bersikap pura-pura tidak tahu, ataukah wajib mengenal Tuhannya? Apakah dalam hubungan itu, manusia akan bersikap membangkang, ataukah wajib tunduk kepadanya? Adalah wajar sekali jika manusia mengenal Tuhan yang Maha Besar itu, merasa terikat oleh perintah dan larangannya, dan hidup menurut pengarahan dan hidayahnya. Itulah makna Islam, yaitu makna yang telah ditetapkan oleh para nabi dan rasul. Mengenai hal itu, Allah telah berfirman, "Sesungguhnya lah, agama di sisi Allah adalah Islam." Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat ke-19. Di saat manusia telah menyatakan tunduk kepada Allah, menghormati ajaran dan perintahnya, dan mutlak mematuhi pengarahannya, maka pada saat itu, berarti ia menyelaraskan hidupnya dengan semesta alam, yang bersujud kepada Tuhannya, dan menggemakan keagungan, serta kemuliaannya. Allah telah berfirman, "Apakah mereka menginginkan agama selain agama Allah? Kepadanyalah segala yang ada di langit dan di bumi berserah diri, suka ataupun terpaksa, dan kepada Allah jualah, mereka akan dikembalikan." Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat ke-84. Adalah keliru orang yang mengira bahwa Islam itu nama khusus bagi agama yang dibawa Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 15 abad yang silam. Islam adalah nama semua risalah ilahi yang memberikan tuntunan kepada umat manusia sejak awal penciptaannya hingga zaman kita sekarang. Memang, kebenaran Islam mencapai kesempurnaannya dan memperoleh bentuk yang terakhirnya pada risalah kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, nama Islam digunakan oleh Al-Quran Al-Karim untuk menyebut semua risalah ilahi yang dibawa oleh para nabi dan rasul tanpa pengecualian. Israel, yaitu gelar kehormatan Nabi Yakub alaihissalam, adalah seorang nabi yang mendakwahkan Islam kepada umatnya. Hingga akhir hidupnya, beliau tetap berpegang pada agama Islam, bahkan mewasiatkannya kepada putra-putranya. Adakah kalian hadir ketika Yakub menjelang ajalnya, yaitu ketika ia bertanya kepada anak-anaknya, "Apakah yang hendak kalian sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab, "Kami akan menyembah Tuhanmu, dan Tuhan para sesepuhmu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami berserah diri, atau muslimun kepadanya." Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-133. Menurut kenyataan, nama Israel yang sekarang ini digunakan oleh sebuah negara adalah penamaan yang tidak pada tempatnya, dan hanya berdasarkan khayalan belaka, karena keislaman negara itu kepada Allah adalah hampir nol besar.
Nabi Isa alaihi salam mengajar para pengikutnya supaya patuh kepada Allah dan bersembah sujud kepadanya. Cobalah Anda perhatikan ayat suci berikut ini. Dan ingatlah ketika kuilhamkan kepada para pengikut Isa yang setia. Hendaklah kalian beriman kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menyahut, kami telah beriman, dan saksikanlah, hai Rasul, bahwa kami adalah orang-orang patuh dan berserah diri, atau muslimun. Al-Quran, Surat Al-Maidah, ayat ke-111. Sebutan Islam mencakup semua nabi dan rasul yang melaksanakan hukum ilahi semenjak zaman Taurat hingga zaman sekarang. Mengenai hal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Sungguhlah bahwa kami telah menurunkan Taurat, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya terang." Dengan Taurat itulah diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh para nabi yang berserah diri atau aslamu kepada Allah oleh orang-orang alim dan para pendeta mereka, karena mereka memang diperintahkan memelihara kitab suci Allah dan mereka menjadi saksi akan hal itu. Al-Quran, Surat Al-Maidah, ayat ke-44. Keislaman seseorang tidak dipandang sah, kecuali jika ia telah melengkapi keislamannya dengan dua kewajiban penting. Pertama-tama, ia harus mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik, atas dasar pengakuan segala keagungan, kemuliaan, dan kekuasaannya. Orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, atau menganggap Allah mempunyai anak, atau menduga bahwa alam tempat kita hidup ini, sebagai penjelmaan, zat yang maha tinggi, tidak dapat dipandang sebagai muslim. Seorang muslim harus mengenal Allah secara benar. Setelah itu, barulah ia wajib taat kepada Allah dan melaksanakan perintahnya. Dalam Al-Quran Al-Karim, terdapat banyak sekali penjelasan yang menegaskan kesucian Allah, pujian akan keagungannya, menyebutkan sejumlah nama Allah yang maha baik, atau Al-Asma'ul Husna, dan sifat-sifatnya yang maha luhur, serta menampilkan tanda-tanda kebesaran ketuhanannya. Keterangan-keterangan dan ungkapan-ungkapan serupa itu tidak terdapat di dalam kitab-kitab suci terdahulu, apalagi di dalam buku-buku lainnya. Pada saat Anda membaca Al-Quran, Anda tentu merasa seolah-olah menyaksikan pancaran ilahi meliputi segala sesuatu, dan tampaklah kekuasaannya yang maha mutlak. Allah berfirman, segala yang tersembunyi di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Betapa terang penglihatannya, dan betapa tajam pendengarannya. Tak ada pelindung apapun bagi mereka selain Allah, dan tidak menyertakan siapapun juga dalam menentukan keputusannya. Al-Quran, Surat Al-Kahf, ayat ke-26. Bagaimana orang tidak berserah diri kepada zat yang menciptakan segala sesuatu, yang mengatur segala urusan, dan zat yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Dialah Allah yang menciptakan siang dan malam silih berganti, yang mengatur gerak cuaca dan angin, yang menyelamatkan manusia dari bencana dan malapetaka, dan yang mengeluarkan manusia yang bingung dari kegelapan ke cahaya terang. Al-Quran Al-Karim melukiskan betapa besar murka Allah terhadap orang yang beranggapan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai anak, atau menganggapnya serupa dengan hambanya. Allah berfirman, mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani, berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah, Dialah yang maha kaya, semua yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaannya. Kalian tidak mempunyai hujah atau alasan yang benar mengenai itu. Patutkah kalian berbicara tentang sesuatu yang tidak kalian ketahui mengenai Allah? Katakanlah, hai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan mengenai Allah tidak beruntung. Al-Quran, Surat Yunus, ayat ke-68 sampai ayat ke-69. Setelah menetapkan hakikat kebenaran makrifat, atau pengenalan kepada Allah yang demikian itu, barulah menyusul hakikat kebenaran yang lain, yaitu prinsip wajib patuh sepenuhnya kepada Allah dan wajib taat kepadanya. Prinsip berserah diri kepada Allah tidak mungkin dapat dicampur dengan prinsip membangkang terhadapnya. Demikian pula, prinsip tunduk kepada Allah tidak mungkin dapat dicampur dengan prinsip menolak perintahnya. Apakah itu berarti bahwa seorang muslim tidak akan terperosok ke dalam perbuatan maksiat atau kedurhakaan terhadap Allah? Orang yang benar-benar muslim, jika ia berbuat durhaka, perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja, tetapi karena kurang perhitungan, atau karena tergelincir ke dalam perbuatan maksiat yang ia sendiri tidak menyukainya,
atau karena ia tidak mengetahui jelas akibat-akibat buruknya. Karenanya, setelah itu, ia berusaha keras meninggalkan perbuatan maksiat itu dengan perasaan menyesal, kecewa dan malu. Tabiat yang telah menjadi fitrah manusia dan keadaan lingkungannya mungkin dapat menjerumuskan orang ke dalam suatu perbuatan buruk. Ibarat seorang supir yang dalam perjalanan pulang ke rumah, ia terserang kantuk hingga tidak dapat menguasai kemudi, dan akhirnya terjadilah musibah yang menimpa dirinya sendiri atau menimpa orang lain. Cahaya akal pikiran ada kalanya pudar, dan keteguhan tekad pun kadang-kadang buyar. Dalam saat-saat seperti itulah, orang berbuat sesuatu yang tidak patut, namun, hal itu tidak mengeluarkannya dari agama Islam. Allah berfirman, sesungguhnya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, bila mereka itu ditimpa was-was dan setan, mereka ingat kepada Allah, hingga pada saat itu juga, mereka melihat kesalahannya. Al-Quran, Surat Al-A'raf, ayat ke-201. Karena itulah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membenarkan tindakan mengutuki atau melaknati peminum arak yang tekad dan kemauannya terkalahkan oleh kegemarannya. Minum arak jelas merupakan perbuatan maksiat dan dapat menimbulkan keguncangan. Tetapi, kedurhakaan itu tidak seperti yang dilakukan orang yang dengan sengaja menanam anggur untuk dijadikan arak, atau orang yang menyediakan tempat pemerasan anggur, atau orang yang menyediakan arak di tokonya, atau orang yang menyebarkan arak, atau orang yang memungut pajak dari perdagangan arak. Jauh sekali bedanya antara orang yang menghalalkan arak, tidak mengindahkan kewajiban kepada Allah, dan tidak merasa berdosa atas perbuatannya itu, dengan orang yang tidak dapat menahan kegemarannya, dan tidak berdaya melawan hawa nafsunya. Orang jenis pertama, jelas berdosa, dan bukan muslim. Sedangkan, orang jenis kedua, adalah penderita sakit, yang perlu dipulihkan kesehatannya. Ia tetap dipandang sebagai muslim. Nabi dan Rasul pembawa agama Islam, terbukti, telah sanggup membentuk suatu umat, yang berserah diri kepada Allah. Tekun menegakkan salat, bersembah sujud kepada Allah, mulai fajar menyingsing, hingga larut malam. Pulang balik, dari rumah ke masjid dengan tertib, dan dalam waktu-waktu yang teratur, hingga dapat dipastikan ketentuan jamnya. Demikian pula, cara mereka mengatur urusan kehidupannya, baik urusan-urusan sipil, militer, kebudayaan, maupun politik. Semuanya itu, mereka lakukan dengan ikhlas, dan hati-hati, mengarah kepada tujuan yang dikehendaki Allah dan semata-mata demi ridha Allah. Teladan mereka yang pertama dan yang terakhir, ialah manusia yang mengabdikan seluruh hidupnya kepada kebenaran Allah, dan menumpahkan seluruh isi hatinya kepada pelaksanaan perintah Allah, sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya. Katakanlah, bahwa salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku, kuserahkan sepenuhnya kepada Allah, Rabbal Alamin, yang tiada sekutu apapun baginya, itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah muslim pertama. Al-Quran, Surat Al-An'am, ayat ke-162 sampai ayat ke-165. Demikian pula kesadaran mereka dalam mengikuti ajaran ilahi yang difirmankan Allah dalam Al-Quran dengan kekuatan sumpah. Maka, demi Tuhanmu, mereka itu sesungguhnya tidak benar-benar beriman sebelum mereka mau mencari penyelesaian hukum kepadamu mengenai perkara yang mereka perselisihkan, dan dalam hati mereka tidak merasa keberatan terhadap keputusan yang kau tetapkan, dan mereka rela menerima sepenuhnya. Al-Quran, Surat An-Nisa, ayat ke-65. Jadi jelas, bahwa ketundukan manusia kepada Tuhannya yang Maha Tinggi adalah suatu kejujuran dan kemuliaan. Itulah Islam. Terima kasih telah berkunjung ke TL Channel. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.